PGB Kabupaten Bungo. Mantap. PGB Angkatan 7 Kabupaten Bungo. Mantap, mantap, mantap. Jadi mengapa guru sekarang tidak perlu dipanggil diklat lagi, tidak perlu workshop lagi, tidak perlu pelatihan lagi, karena mereka masing-masing sudah punya akun belajar. Komunitas belajar itu bisa komunitas belajar dalam satu sekolah. Jadi komunitas belajar itu semuanya harus belajar. Kepala sekolah harus belajar, gurunya harus belajar, ya. Kemudian nanti ada pengawas sekolahnya. Itu, ya. Jadi yang kepala sekolah jangan mentang-mentang kepala sekolah nggak belajar lagi, misalnya perintah aja. Nah, sekarang kepala sekolah harus belajar. Saya saja praktik belajar juga, saya harus tahu mengenai apa dari guru, kemudian kepala sekolah, pengawas sekolah. Ya, makanya ilmu atau kompetensi guru itu sekarang 70% diperoleh dari komunitas belajar di sekolahnya. 70%, 20% berasal dari komunitas belajar antar sekolah, bisa KKB, MGMP dan sebagainya. Kemudian 10% itu dari tadi ada diklat, workshop dan sebagainya. Jadi 70%-nya diperoleh dari komunitas belajar yang ada di sekolahnya. Maka beruntunglah sekolah yang sudah punya guru penggerak, maka mereka lah yang akan menggerakkan komunitas. Calon guru penggerak mampu mendemonstrasikan memberikan pemahaman tentang pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian yang kedua, calon guru penggerak mampu mendemonstrasikan pemahaman mengenai mengintegrasi 5 kompetensi sosial emosional atau KSE dalam praktek mengajar. Kemudian yang ketiga, calon guru penggerak merencanakan strategi berbagi dengan mereka sejawat mengenai pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi pemerintah. Untuk selanjutnya, kalau pusat ice breaking itu dengan ibu-ibu ini. Pembukaan kegiatan Loka 3 kita ini dengan ice breaking tentunya ya. Saya minta semangat Bapak dan Ibu. Salam guru penggerak ya, boleh salam guru penggerak ya. Hafal nggak lagunya? Kami datang. Penuh semangat. Oke, siap ya? 1, 2, 3. Kami datang untuk belajar penuh semangat. Kami datang untuk belajar penuh semangat. Kami datang untuk belajar. Kami datang untuk belajar. Kami datang untuk belajar penuh semangat. Salam guru penggerak. Bergerak, bergerak, menggerakkan. Hijau ya, minta hijau. Ya, fokus. Hijau. Masa dia yang malah dia diri. Kasih diri. Bertiga. Hitam. Berada pada usia sekitar 10 sampai 12 tahun. Itu anak sedang pada fase remaja. Di mana pelajaran kita sebelumnya kita sudah membahas tentang masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Nah, anak ini sudah pada masa peralihan itu, yaitu pada masa remaja. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada pagi hari ini kita masih bisa diberi kesehatan sehingga kita dapat berkumpul pada acara hari ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan guru dan teman-teman di lingkungan sekolah tercinta. Ternyata pembelajaran diferensiasi itu menurut Bapak Itu bukan kata ya.
Yaitu diskusi strategi berbagi hasil pembelajaran. Jadi di sini dari awal tadi kita sudah banyak berdiskusi ya Bapak dan Ibu ya. Kita telah melakukan praktek pembelajaran di sekolah kita masing-masing mengenai pembelajaran berdiferensiasi dan juga memasukkan KSE di dalamnya tentu sudah Bapak Ibu laksanakan di sekolah masing-masing. Sudah kita simulasikan juga di sini. Sehingga apa yang kita dapatkan ini tentunya akan lebih baik lagi jika kita bisa saling berbagi dengan rekan lainnya, baik itu yang ada di sekolah kita maupun yang ada di komunitas kita. Jadi di sesi ini diharapkan Bapak dan Ibu bisa mendiskusikan bagaimana cara Bapak dan Ibu mengatur suatu strategi untuk memberikan pemahaman atau untuk berbagi strategi berbagi praktik baik tentang pembelajaran berdiferensiasi. Kira-kira menurut kelompok 1 kita punya strategi seperti ini nih supaya bisa kita sampaikan ke guru kita. Seperti itu gambaran. Nah, jadi tadi kami sudah berbincang-bincang bahwa memang untuk pembahasan atau diseminasi dan juga untuk memberikan apa yang kita ketahui itu ada tantangan. Misalnya program 5M kita sebut lah kayak gitu. Jadi langkah pertama itu mengadakan kayak workshop. Jadi yang pertama itu mengadakan workshop, menjelaskan tentang menyamakan pola pikir paradigma kita tentang pembelajaran berdiferensiasi dan KSE kita itu. Jadi itu penting dulu. Terus yang kedua itu setelah kita sampaikan memberikan mungkin RPP kita kepada rekan-rekan sejawat tadi tentang seperti apa sih RPP atau modul pembelajaran yang terintegrasi berdiferensiasi atau KSE nanti kita berikan. Terus yang rekan tadi masuk melihat proses pembelajaran kita berlangsung seperti apa sih sebetulnya proses pembelajaran berdiferensiasi, memberikan tutor kepada rekan sejawat. Jadi kita lagi masuk ke kelas mereka, kita lihat mereka menerapkan berdiferensiasinya, KSE-nya bagaimana. Terus yang terakhir itu merefleksi kegiatan teman-teman. Nah, di sini KSE yang dikembangkan dalam RPP tersebut mengenai kesadaran diri, cara penerapannya yaitu tadi Ibu Ismailina mengidentifikasi emosi dalam diri. Kemudian bentuk penerapan pembelajaran sosial emosionalnya yaitu menanyakan kabar dan perasaan pada awal pembelajaran. Kemudian pengelolaan diri atau manajemen diri, cara penerapannya yaitu menggunakan strategi pengelolaan stres. Bentuk penerapan pembelajaran sosial emosional yang diterapkan oleh Ibu Ismailina yaitu dengan menggunakan metode STOP. Pada saat pada KSE yang dikembangkan berikutnya yaitu yang ketiga, kesadaran sosial. Cara penerapan yaitu mempertimbangkan pandangan atau pemikiran orang lain. Bentuk penerapan pembelajaran sosial emosional yaitu diskusi kelompok. Yang dilakukan oleh guru yaitu guru meminta murid untuk melakukan diskusi, berbagi dan menjawab pertanyaan dalam LKPD. Keterampilan keempat yaitu keterampilan berelasi. Cara penerapan yaitu berkomunikasi dengan efektif dan mempraktikkan kegiatan. Pertama adalah perasaan setelah mengikuti sesi. Saya refleksikan aja secara keseluruhan, rata-rata perasaannya merasa senang dan bahagia. Kemudian yang dipelajari di sesi kedua saya rasa pasti semuanya sama. Yang pertama itu kita sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Kedua kita melakukan praktik mindfulness. Kemudian yang ketiga KSE. Ya, KSE. Kemudian yang terakhir strategi berbagi praktek baik. Oke. Kita PI kita, P4 kita sesuai dengan jadwal. Berarti sekali 9 masa itu tidak masalah bagi kita nanti. Kemudian ada masalah lagi mungkin karena P4 kita itu kebanyakan ke kelas. Kemungkinan di minggu itu tuh materinya apa, di kelas berapa kan itu, dan bahkan jamnya pun bisa bergeser, kita yang bergeser. Kalau pendampingan mungkin jam 8 itu, kalau Bapak Ibu ngajarnya di jam itu, maka kami bergeser, tapi ini jam belajar itu.